Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bangsa ini adalah rahmat Allah. Kita 75 tahun telah mengalami kemerdekaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea yang ketiga, kemerdekaan ini adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur. Maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Oleh sebab itu, marilah kita sejenak tafakur. Apa sih sumbangsi yang perlu kita sumbangkan kepada bangsa dan negara di saat-saat pandemi, di saat-saat goncangan keadaan, stabilitas, dan perekonomian yang terganggu. Mari kita merenung sejenak, mengajak anak bangsa untuk berpikir yang positif ke depan. Untuk itu kita dengarkan pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Qori Nasional Haji Muhammad Sapi, Sarjana Sosial. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Sadaqallahul azim. Dalam ayat itu kita dipanggil, jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bongkar rezeki dari langit dan dari bumi untuk mereka. Allah pelihara mereka dengan lindungan rahmat. Buya Dr. Haji Amiruddin MS mengupas tausiah kepada bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudaraku, bumi dan langit adalah milik Allah. Semua makhluk merdeka untuk hidup di atasnya. Tetapi ada sekelompok manusia yang dengan arogan hawa nafsu lalu mencengkramkan kuku penjajahannya di negeri itu. Alhamdulillah, bangsa Indonesia yang terkenal religius serta hidup rukun dan damai. Meski harus menumpahkan darah di bumi pertiwi ini, alhamdulillah kemerdekaan dapat diraih. Oleh karena itu mari kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang dianugerahkan Allah dari hasil perjuangan para pahlawan syuhada pendahulu kita. Kemerdekaan ini tebus dengan darah, bukan dengan uang dan gulden serta mata uang lain seperti yang kita lihat sekarang ini, orang silau dengan uang dan yang sejenisnya. Oleh karena itu marilah kita hargai darah para syuhada dan pahlawan itu
untuk senantiasa dari hati yang paling dalam. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Jangan lakukan perbuatan yang dilarang Allah di muka bumi, karena Dia Maha mengetahui apa yang dilakukan. Yang kedua, mari kita hargai jasa para pahlawan dan syuhada dengan meneruskan cita-cita mereka untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu mampu berkarya dan berbagi kepada sesama. Carilah rezeki sebanyak-banyaknya, tapi ambillah sedikit-dikitnya untukmu, sebatas kebutuhan. Selebihnya bagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Di pandemi COVID-19 ini, kita sangat perlu menjaga kekompakan agar kita bisa keluar dari pandemi ini. A, kita tetap patuh pada protokol kesehatan. B, kita tetap optimis bahwa Allah telah menciptakan obat terhadap semua penyakit. Likulli da'in dawaun, tiap penyakit ada obatnya. Dan yang ketiga, mari senantiasa kita berzikir, berdoa, bermunajat, menadahkan tangan dengan hati yang bersih, memohon kepadanya agar negeri ini kembali dapat ceria, kita berkarya karena pandemi corona pergi meninggalkan kita. Anak bangsa yang dirahmati Allah, rasanya kita belum lagi sampai kepada titik panggilan hati untuk menyumbangkan yang terbaik untuk bangsa. Jangan tanyakan apa yang diberikan negerimu untukmu, tapi tanyakan apa yang telah kau sumbangkan untuk Indonesia tercinta. Di sini Profesor Dr. Haji Muzakir, MA, Guru Besar Universitas Negeri Sumatera Utara di bidang tasawuf, berbicara untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, dan seluruh generasi bangsa yang disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada saat ini? Berbagai musibah yang menimpa kehidupan kita. Indonesia juga hari ini sedang berduka, sedang menangis. Ratusan ribu saudara-saudara kita, mereka terkonfirmasi positif. Bahkan sudah ribuan orang, mereka meninggalkan bumi yang fana ini dengan sebab COVID-19. Indonesia yang sedang menangis dan berduka pada hari ini. Dan kita yang telah dilahirkan di negeri pertiwi yang sangat kita cintai ini, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kita betapa kita harus kembali kepadanya. Dan kita harus menyadari, dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa bisya'nin. Ternyata apa saja yang ada di langit dan di bumi ini, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, semua itu hanya meminta kepada Allah. Dan Allah setiap denyut nadi manusia selalu mengurus kepentingan hamba-hambanya. Kita sadari, sesungguhnya apapun dan siapapun kita hari ini, dan kalau kita sedang diberikan amanah sebagai pejabat negara, penyelenggara negara, kita orang-orang yang sedang diberi Allah amanah lewat masyarakat, sesungguhnya kita sedang mewakili Allah dalam jabatan tersebut. Kita mewakili Allah, apapun hari ini posisi kita. Maka siapa yang berbuat terbaik, dia amanah. Dia sebenarnya sedang melaksanakan amanah itu kepada Allah. Dan siapa yang hari ini berkhianat dengan amanah yang diberikan, sebenarnya dia juga sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi ingatkan kita bahwa siapa saja orang yang amanah, Allah membuka pintu-pintu rezeki kepadanya. Al-amanah tajlibu rizqa, wal khianah tajlibul faqra. Dan siapa saja orang yang berkhianat pada hari ini, sebenarnya dia akan didatangkan kefakiran, kesusahan, dan kesengsaraan. Semoga kita semua, di balik pandemi yang terjadi, Indonesia yang juga sedang berduka hari ini,
kita harus segera bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat ketauhidan kita kepadanya dan senantiasa berdoa. Orang-orang yang bertauhid adalah mereka yang memiliki kesadaran, dan orang-orang yang memiliki kesadaran akan melahirkan tatanan masyarakat yang memiliki akhlakul karimah. Semoga Allah selamatkan kita dan negeri yang kita cintai ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bangsa yang budiman, lentera kehidupan kita ini masih dipertanyakan Allah jika kita tidak punya arti bagi bangsa ini. Tidak ada pemikiran yang baik kecuali berangkat dari energi positif. Kita lahirkan kejujuran, kita lahirkan sifat tawaduk, kita lahirkan sifat-sifat fatonah, memikirkan yang dengan nilai-nilai kecerdasan. Sampaikanlah hal-hal yang baik. Sebagaimana sifat Rasulullah tabligh. Dia tidak memukul tapi merangkul, tidak mengejek tapi mengajak. Dia tidak pernah sentimen tapi dia tunjukkan argumen. Selama itu benar dia kuat melaksanakannya. Selama itu salah dia semangat meninggalkannya. Di sini Kapolsek Tanjung Merawa, Polres Deli Serdang, Ajun Komisaris Besar Sawangin sebagai sahabatku yang ada di muka bumi ini, kami dari Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Polresta Deli Serdang, saya selaku Kapolsek Tanjung Merawa, AKP Sawangin, Sarjana Hukum, selaku tergabung di dalam gugus tugas COVID-19, memohon kepatuhan kepada kita umat manusia di musim COVID-19 ini. Telah banyak terpapar, telah banyak meninggal dunia akibat ketidakpatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Kami menghimbau dari gugus tugas COVID-19 memohon kesadaran dan keikhlasan kita sebagai umat manusia untuk mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker saat keluar rumah. Rajin-rajin cuci tangan. Saat memasuki rumah, bersihkan badan kita dan seluruh lepas pakaian kita. Atur jarak serta untuk menghindari kerumunan-kerumunan yang ada pada saat ini. Dan rajin-rajin giat untuk berjemur di panas matahari dan olahraga serta memakan makanan yang bergizi. Ini saran kami sebagai gugus tugas COVID-19 yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Polresta Deli Serdang, dan Polsek Tanjung Merawa. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak bangsa, jamaah majelis dimanapun pemirsa berada. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 19, Ammal ladzina amanu wa amilus solihat, falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal solehlah Allah balaskan kepada mereka surga jannatul ma'wa, dan mereka kekal di dalamnya. Amal soleh itu adalah amalan yang kita lakukan dirasakan oleh orang banyak. Kalau kita beramal hanya kita merasakan kepuasan batinnya semata-mata, itu belum tingkatan amal soleh. Tapi amal soleh itu ada sumbangsi yang dirasakan oleh orang lain daripada perilaku, pemikiran, wujud yang kita lakukan. Jadi amal yang benar-benar dirasakan oleh orang banyak. Sebaik-baik umur kata Rasulullah, bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang lain. Bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kebajikan yang kau buat di mana-mana. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Maka berfikirlah yang baik. Energi positif yang kita lakukan itu kejujuran, rasa tanggung jawab, kepedulian sosial yang baik, rasa amanah yang tinggi, itu memanjangkan umur kita, menentramkan batiniah kita, memperkokoh rasa cinta kita kepada Allah, dan sekaligus menghambakan diri yang tidak pernah haus untuk Allah. Tetapi kalau kita berbuat yang tidak baik, energi negatif kita lebih tinggi. Keangkuhan, kesombongan, kerakusan, rasa tamak. Apalagi jika dalam hidup kita ini menzolimi diri kita dan menzolimi orang lain.
Maka konsep Islam itu cuma satu. Menjadi orang penting itu baik, tapi lebih penting lagi jadi orang baik. Yang biasa itu belum tentu baik, tapi yang baik terus saja dibiasakan dan dibudayakan. Allah tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah terlena. Sebesar zarah perbuatan baik kita akan tercatat, akan dirindukan oleh Allah. Yakinlah bahwa Allah akan menerima tobat kita. Allah akan melihat kita. Allah akan menjanjikan berkah, rahmat, pahala yang tidak pernah selesai di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam surah At-Tin ayat 4. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah tidak pernah berhenti memberikan pahala kepadamu di dunia dan di akhirat. Maka akhirnya kita berpisah, jamaah anak bangsa. Mari kita tertekun sejenak pembacaan kitab suci Al-Quranul Karim oleh Ustadz Mirza Magister Sosial. Kepada Ustadz Mirza kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. Demikianlah ayat Allah mengajarkan kepada kita untuk kita bertobat, untuk kita berbuat baik, berpikir yang baik, dan banyak kita bersyukur dengan nikmat demi nikmat yang diberikan oleh Allah. Jikalau orang memberikan ajakan-ajakan yang baik untuk kita, pegang tangannya, karena dialah yang akan membimbing kita ke dalam surga. Jika kita tidak ada di surga, dia akan cari kita. Dan itulah sahabat karib, sahabat kita di dunia, dan sahabat kita di akhirat. Jangan kita terlena, wa mal khayatad dunya ilal matal hurur. Ini dunia adalah panggung sandiwara. Terima kasih masyarakat, pemirsa dimanapun berada, anak bangsa yang masih ditunggu harapan negara ini, apa yang Anda sumbangkan untuk demi stabilitas, keadaan, keamanan yang kondusif. Terima kasih atas perhatian, semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Dr. Haji Amhar Nasution MA, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.